Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya ceria. Baik, bertemu lagi dengan Bu Putri di sini di channel YouTube Banyuwangi Education Center ya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua alamat media sosial anak-anak dan teman-teman agar video ini semakin berkembang. Oke, selanjutnya sebelum mulai ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini Bu Putri akan membahas tentang aktivitas permainan dan olahraga air. Untuk selengkapnya, kita saksikan video berikut ini. Capaian pembelajaran. Elemen keterampilan gerak. Pada akhir fase C, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan modifikasi berbagai aktivitas gerak dasar dan keterampilan gerak berupa permainan dan olahraga air. Indikator 1. Menjelaskan latihan gerakan kaki dan lengan dalam renang gaya dada. 2. Mempraktekkan gerakan kaki dan lengan renang gaya dada. 3. Memahami gerak pengambilan nafas dan kombinasi renang gaya dada. Serta 4. Mempraktekkan gerak pengambilan nafas dan kombinasi renang gaya dada. Perlengkapan sebelum memulai kegiatan berenang. 1. Baju renang atau celana renang. Pakailah pakaian renang yang nyaman dengan bahan yang cepat kering atau terasa hangat, sehingga kamu tidak akan mudah merasa kedinginan saat berenang. 2. Kacamata renang. Kacamata renang untuk melindungi mata dan hidung kamu dari air. 3. Topi renang. Penutup kepala khusus untuk berenang yang akan melindungi rambut dari air, sehingga rambut tetap kering dan anti lepek. 4. Pelampung renang. Untuk kamu yang masih sangat pemula, kamu dianjurkan untuk menggunakan pelampung supaya kamu bisa mengapung di atas air secara lebih aman ketika belajar renang. Soal 1. Sebutkan apa saja perlengkapan yang harus disiapkan sebelum memulai kegiatan berenang. Aktivitas renang. Renang merupakan olahraga yang dilakukan di dalam kolam. Hal tersebut karena aktivitas berenang dilakukan di dalam kolam yang berisi air, atau bisa disebut dengan kolam renang. Manfaat dari olahraga renang ini yaitu dapat meningkatkan kebugaran tubuh, karena dengan melakukan kegiatan olahraga air dapat membantu kesehatan jantung dan paru-paru agar tetap sehat. Supaya bisa berenang dengan baik, maka kamu harus mengetahui teknik dasar dalam berenang. Contoh gerak dasar berenang diantaranya yaitu gerakan kaki dan gerakan tangan. Selain itu, terdapat sikap atau posisi tubuh yang harus dikuasai. Serta terdapat cara mengambil nafas saat berenang yang sangat penting untuk mendukung gerakan ketika berenang. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan renang? Apa manfaatnya dan apa saja teknik dasar berenang? Gerak dasar berenang. Gerak pengambilan nafas. Gerak pengambilan nafas sangat penting dalam renang. Apabila kamu dapat mengambil nafas dengan baik dan tenang,
kemungkinan besar kamu akan mampu berenang dengan baik, bahkan dengan jarak yang jauh. A. Pengambilan nafas dengan berpegang pada dinding kolam. 1. Masuklah ke dalam kolam renang. 2. Kemudian, kedua lengan berpegangan pada dinding kolam renang. 3. Masukkan kepala secara perlahan ke dalam air sambil mengambil nafas dari mulut dan keluarkan dari hidung. 4. Buka mulut dan ambil nafas ketika kepala sudah naik di permukaan air. Soal nomor 3, tuliskan langkah-langkah pengambilan nafas dengan berpegang pada dinding kolam. B. Pengambilan nafas dengan kedua kaki dipegang teman. Guna melakukan gerak pengambilan nafas dengan kedua kaki dipegang oleh teman, kamu dapat melakukannya dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Carilah pasangan untuk melakukan kegiatan ini. 2. Kemudian temanmu akan memegang kedua kakimu sampai sejajar dengan permukaan air. 3. Badanmu akan terapung, mulailah menghirup udara melalui mulut saat kepala berada di atas permukaan air. 4. Kemudian, buanglah udara lewat hidung saat kepala berada di dalam air. Soal nomor 4, tuliskan langkah-langkah pengambilan nafas dengan kedua kaki dipegang teman. C. Pengambilan nafas dengan kedua kaki menjepit pelampung. Guna melakukan gerak pengambilan nafas dengan kedua kaki menjepit pelampung, kamu dapat melakukannya dengan beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Masuklah ke dalam kolam yang dangkal. 2. Jepit pelampung menggunakan kedua paha. 3. Lalu berpeganglah pada tepi kolam. 4. Angkatkan kaki hingga badan sejajar dengan permukaan air. Soal nomor 5, tuliskan langkah-langkah pengambilan nafas dengan kedua kaki menjepit pelampung. D. Pengambilan nafas dengan diawali gerak meluncur. Untuk melakukan gerak pengambilan nafas dengan awalan meluncur, kamu dapat melakukannya dengan beberapa tahapan berikut ini. 1. Berdirilah di tepi kolam saat meluncur. 2. Tolakkan kaki ke dinding kolam dengan kuat hingga meluncur ke depan. 3. Ketika meluncur, lakukan gerakan pengambilan nafas renang gaya dada. Soal nomor 6, tuliskan langkah-langkah pengambilan nafas dengan diawali gerak meluncur. Posisi tubuh. 1. Meluncur tanpa alat bantu. Melatih posisi tubuh dapat dilakukan dengan gerak meluncur, dan sebelum melakukan gerakan meluncur, sebaiknya pemanasan agar tidak terjadi cedera. Setelah melakukan pemanasan, kamu dapat berdiri tegak menempel pada dinding kolam. Kemudian, lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Berdirilah menempel pada pinggiran kolam renang, berdiri dengan salah satu kaki menempel pada dinding kolam. Posisi kedua lengan disatukan lurus ke atas. 2.
Membungkukkan badan ke depan sejajar dengan permukaan air. Posisi tangan lurus ke depan mengapit kedua daun telinga. 3. Mendorong badan kuat-kuat dengan kaki yang menempel pada dinding kolam. Kemudian, tubuhmu akan meluncur ke depan dengan baik. 4. Pada saat meluncur, kedua lengan, kaki, dan kepala serta tubuh harus lurus ke depan sejajar dengan permukaan air. Lalu, jagalah keseimbangan badan. Soal nomor 7. Bagaimana cara melatih posisi tubuh dan tuliskan langkah-langkahnya. 2. Meluncur dengan alat bantu pelampung atau seluncur. Cara melakukannya sebagai berikut. 1. Berdirilah di tepi kolam, salah satu kaki ditekuk ke belakang dan berpijak pada dinding kolam. 2. Pegang papan pelampung atau seluncur dengan kedua tangan ke depan. 3. Bungkukkan badan ke depan sambil kedua tangan diluruskan ke depan. 4. Tolakkan kedua kaki dengan sekuat mungkin hingga meluncur ke depan. 5. Pada saat meluncur, kedua lengan, kaki, kepala, dan tubuh harus lurus ke depan sejajar dengan permukaan air. Kemudian, jagalah keseimbangan badan. Soal nomor 8. Tuliskan bagaimana langkah-langkah meluncur dengan alat bantu pelampung. Macam-macam gerakan latihan. Gerakan kaki. Gerak dasar kaki dapat menambah daya dorong saat berenang. Selain itu, gerak kaki menyebabkan kita dapat mengapung di permukaan air. Adapun untuk melakukan gerakan kaki dasar sebelum gerakan kaki gaya dada, kamu dapat melakukannya dengan tahapan berikut ini. 1. Masuklah ke dalam kolam dengan kedalaman sebatas dada. 2. Berpeganglah pada dinding kolam atau tangga untuk belajar gerakan tungkai. 3. Saat lengan berpegangan, posisi badan tengkurap atau menghadap sejajar permukaan air. 4. Kedua tungkai kaki digerakkan secara bersamaan dengan menekuk kedua kaki, kemudian tendangkan ke belakang sehingga mendapatkan dorongan yang keras ke depan. Mana sih caca di sini? Di bawah lah. Soal nomor 9. Apa manfaat melakukan latihan gerakan kaki pada gaya dada dan bagaimana cara melakukannya? Yuk kita lihat videonya yuk. Yuk kita lihat videonya yuk. Yuk kita lihat videonya yuk. A. Gerakan kaki dengan posisi terlentang. Gerak dasar kaki dapat menambah daya dorong saat berenang. Selain itu, gerak kaki menyebabkan kita dapat mengapung di permukaan air. Adapun untuk melakukan gerakan kaki dasar sebelum gerakan kaki gaya dada, kamu dapat melakukannya dengan tahapan berikut ini. 1. Masuklah ke kolam dengan kedalaman sebatas dada. 2.
Berpeganglah pada dinding kolam atau tangga untuk belajar gerakan tungkai. 3. Saat lengan berpegangan, posisi badan tengkurap atau menghadap sejajar permukaan air. 4. Kedua tungkai kaki digerakkan secara bersamaan dengan menekuk kedua kaki, kemudian tendangkan ke belakang sehingga mendapat dorongan yang keras ke depan. Soal nomor 10. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan kaki dengan posisi terlentang. B. Gerakan kaki berpegangan di dinding kolam dan dipegang teman. Kamu dapat melakukan gerak kaki berpegangan di dinding kolam dan dipegang teman dengan beberapa tahapan berikut ini. 1. Masuklah ke dalam kolam. 2. Kemudian menghadap ke arah tepi kolam. 3. Peganglah tepi kolam dengan kedua tangan. 4. Mulailah menggerakkan kedua tungkai kaki digerakkan secara bersamaan dengan menekuk kedua kaki, kemudian tendangkan ke belakang sehingga mendapatkan dorongan yang keras ke depan. 5. Selanjutnya, mintalah bantuan teman untuk melatih keberanianmu. 6. Kemudian lepaskan peganganmu pada dinding kolam dengan dipegang teman. Soal nomor 11. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan kaki berpegangan di dinding kolam dan dipegang teman. C. Gerakan kaki dengan memegang dinding kolam. Ikuti langkah-langkah gerakan tungkai dengan memegang tepi kolam. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Peganglah besi tepi kolam dengan menggunakan kedua tangan. 2. Posisikan tubuhmu lurus sejajar dengan permukaan air. 3. Gerakkan kedua tungkaimu seperti gerakan tungkai pada renang gaya dada. 4. Lakukan dengan percaya diri. 5. Lakukan dengan pengawasan guru. Soal nomor 12. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan kaki dengan memegang dinding kolam. D. Gerakan kaki dipegang teman. Ikuti latihan gerakan tungkai dengan berpegangan pada teman. Berikut langkah-langkahnya. 1. Peganglah tangan teman yang berdiri menghadapmu. 2. Posisikan tubuhmu mengapung di permukaan air. 3. Kamu lakukan gerakan tungkai dan temanmu akan berjalan ke belakang. 4. Lakukan dengan percaya diri. 5. Lakukan dengan pengawasan guru. Soal nomor 13. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan kaki dipegang teman. E. Gerakan kaki dengan memegang pelampung. Ikuti latihan gerakan tungkai dengan berpegangan pelampung. Berikut langkah-langkahnya. 1. Peganglah pelampung. 2. Kemudian posisikan tubuhmu mengapung di permukaan air. 3. Lakukan gerakan kaki renang gaya dada. 4. Lakukan dengan percaya diri. 5. Lakukan dengan pengawasan guru.
Soal nomor 14. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan kaki dengan memegang pelampu. F. Gerakan kaki sambil duduk di tepi kolam. Ikuti latihan gerakan tungkai dengan duduk di tepi kolam. Berikut langkah-langkahnya. 1. Sikap awal duduk di pinggir kolam. 2. Gerakan kaki dengan memantul-mantulkan kaki naik turun secara bergantian. 3. Lakukan dengan percaya diri. 4. Lakukan dengan pengawasan guru. Soal nomor 15. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan kaki sambil duduk di tepi kolam. G. Gerakan kaki dengan kedua lengan di samping telinga. Ikuti latihan gerakan kaki dengan kedua lengan di samping telinga. Berikut langkah-langkahnya. 1. Sikap awal melakukan gerakan kaki. 2. Kedua lengan lurus di samping telinga dan ujung-ujung jarinya dirapatkan pada bagian ibu jari hingga badan dapat meluncur ke depan. 3. Gerakan kaki renang gaya dada. 4. Lakukan dengan percaya diri. 5. Lakukan dengan pengawasan guru. Soal nomor 16. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan kaki dengan kedua lengan di samping telinga. Gerakan tangan. Gerakan lengan saat berenang dapat membantu menambah daya dorong ke depan. Guna dapat memahami tentang gerak dasar lengan, simaklah penjelasan berikut ini. A. Gerakan lengan di darat. Supaya dapat melakukan gerak lengan di darat, kamu dapat melakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Gerakan ini diawali dengan sikap sedikit jongkok. 2. Kemudian luruskan kedua lengan ke depan. 3. Fokuskan pandangan ke arah depan. 4. Kemudian putar telapak tangan dan tekan ke arah bawah sampai bahu. 5. Kemudian luruskan kembali kedua telapak tangan. 6. Posisi telapak tangan menghadap ke bawah. Banter Bapak. Soal nomor 17. Apa manfaat dari gerakan tangan dan bagaimana cara melakukan gerakan lengan di darat? B. Gerakan lengan di dalam kolam. Supaya dapat melakukan gerak lengan di dalam kolam, kamu dapat melakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Masuklah ke dalam kolam. Posisi sikap badan berdiri di dalam kolam. 2. Bungkukkan badan sejajar permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. 3. Luruskan kedua tangan ke depan sejajar permukaan air di depan kepala. 4. Buka kedua lengan ke samping sampai mendorong air ke arah belakang. 5. Luruskan kedua lengan ke depan dada. 6. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Mama bikin itu sampai berapa, Ma? Banyak. Soal nomor 18. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan lengan di dalam kolam. C. Gerakan lengan dengan kaki dipegang oleh teman.
Langkah-langkah aktivitas lengan dengan kaki dipegang teman ada beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Posisikan tubuhmu lurus sejajar dengan permukaan air. 2. Kakimu akan dipegangi oleh temanmu. 3. Gerakan kedua lenganmu seperti gerakan renang gaya dada. 4. Lakukan dengan percaya diri. 5. Lakukan dengan pengawasan guru. Soal nomor 19. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan lengan dengan kaki dipegang teman. Yuk kita lihat videonya yuk. Yuk kita lihat videonya yuk. D. Gerakan lengan dengan mengaitkan kaki di tepi kolam. Langkah-langkah aktivitas lengan dengan mengaitkan kaki di tepi kolam ada beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Posisikan tubuhmu lurus sejajar dengan permukaan air. 2. Kaitkan kakimu pada tepi dinding kolam. 3. Gerakkan kedua lenganmu seperti menggerakkan lengan renang gaya dada. 4. Lakukan dengan percaya diri. 5. Lakukan dengan pengawasan guru. Soal nomor 20. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan lengan dengan mengaitkan kaki di tepi kolam. E. Gerakan lengan dengan menggunakan pelampung kaki. Supaya dapat melakukan gerak lengan dengan menggunakan pelampung kaki, kamu dapat melakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Apitlah papan pelampung kaki menggunakan kedua paha. 2. Posisikan tubuhmu lurus sejajar dengan permukaan air. 3. Gerakkan kedua lenganmu seperti gerakan renang gaya dada. 4. Lakukan dengan percaya diri. 5. Lakukan dengan gerakan berulang-ulang. Soal 21. Tuliskan bagaimana cara melakukan gerakan lengan dengan menggunakan pelampung kaki. Kombinasi gerakan renang gaya dada. Kamu sudah mempelajari gerak dasar renang gaya dada. Sekarang kamu akan mengkombinasikan gerak dasar tersebut menjadi rangkaian gerak renang gaya dada. Kombinasi renang gaya dada menggabungkan gerakan meluncur, gerakan tungkai, dan kaki. Gerakan lengan dan pengambilan nafas yang baik dan benar. Berikut cara melakukannya. 1. Berenang di pinggir kolam dengan sikap awal meluncur. 2. Gerakan kaki dan lengan secara bergantian. Dan jangan lupa untuk melakukan gerakan pernafasan dengan benar. Soal nomor 22. Apa yang kamu ketahui tentang kombinasi renang gaya dada dan bagaimana cara melakukannya? Yuk kita lihat videonya dulu. 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 Catatan penting. Tugas nomor 1. Tulis kembali soal yang ada di video di buku tulis PJOK. Nomor 2. Kemudian jawablah soalnya. Nomor 3. Tugas dikumpulkan keesokan harinya setelah link soal dibagikan.
Selamat mengerjakan. Tetap semangat, anak-anak hebat. Terima kasih. Cobalah berenang. Berenang bukan hanya aktivitas yang menyehatkan, tetapi juga merupakan hobi yang menyenangkan dan menghibur. Ajak orang-orang terkasihmu dan rasakan sendiri manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu ya.